Saya Ludi Wulur. Saya di Suara Cita Edukasi. Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Tamu kali ini adalah seorang yang luar biasa, Maestro Kolintang. Beliau adalah Insinyur Ludi Wulur. Beliau telah mendedikasikan 30 tahun hidupnya sebagai pemerhati kolintang, sebagai pemain, pelatih, dan pembuat alat musik kolintang. Selamat datang, Sir. Selamat, makasih. Oke, Sir. Ya. Dari sekian banyak alat musik, mengapa Anda memilih alat musik kolintang? Oh ya, sejak kecil orang tua mendidik, mengajarkan musik sebenarnya sudah sejak kecil. Pertama kali dikenalkan dengan alat musik biola. Oke. Tetapi di rumah itu kolintang itu memang sudah ditransmisikan dari opa oma, bahkan opanya ya. Jadi sudah beberapa generasi itu turun temurun di keluarga saya. Oke. Jadi walaupun ada musik barat ya, musik barat itu di rumah itu ada musik, ada violin, ada gitar, ada ukulele. Tetapi kolintang itu ketika kita buka mata aja kolintang udah di rumah dan sering dimain-mainkan oleh saudara-saudara, orang tua, opa, bahkan oma. Dan menurut mereka juga opa oma itu juga memainkan kolintang. Jadi saya salah satu generasi yang memang kolintang itu ditransmisikan langsung dari orang tua, termasuk dari leluhur. Sangat mencintai kolintang karena kolintang memang awalnya saya mengenal kolintang ada di kebanyakan keluarga di tetangga, mereka juga punya kolintang, kita mempunyai kolintang. Jadi kolintang itu ada di rumah-rumah keluarga di kampung saya sejak itu. Jadi dengan demikian kami tertarik untuk kolintang, dan bukan saja saya. Di desa saya itu banyak kolintang itu mereka juga jadi pelaku kolintang yang bahkan bukan cuma hanya di desa, tapi mereka sampai di perantauan mereka menjadi pelaku kolintang, bermain, bahkan membuat, mengajar, dan menjadi pemerhati dan pemilik tim-tim kolintang di luar daerah. Baik, Sir. Sir, apa asal-usul alat musik kolintang dan bagaimana sejarah perkembangannya di Indonesia, Sir? Wah, itu memang panjang ya perkembangan kolintang kan. Kalau asal usul ya memang alat kolintang itu awalnya dimainkan di Minahasa. Oke, baik. Jadi jelas asal usulnya memang asal dari Minahasa. Tapi kita bisa melihat ya, ini kan musik idiopon yang suaranya itu baik dari bilah-bilahnya, kotak resonansinya semua itu dari kayu. Dan dari kayu kan bukan hanya di Minahasa ada. Okay. Tetapi khusus untuk yang disebut kolintang itu memang dari Minahasa. Karena apa ya? Kalau kita melihat dari sisi budayanya, sisi tradisinya. Jadi kalau untuk memainkan kolintang itu ada cara-caranya yang memang asal dari Minahasa. Misalnya ada yang kita kenalkan kata teto, cako, raca, rado, itu bahasa-bahasa Minahasa kan, yang diterapkan di kolintang. Nah, awalnya kolintang itu semua alat kayu yang ada di daerah kita itu disebut kolintang. Okay. Jadi kadangkala ada kayu yang hanya semacam disebut seperti apa ya bahasa Indonesia ya? Kita kalau orang Manado sebut kayu dodutu alu ya, semacam alu ya.
yang ditumbuk-tumbuk padi itu awalnya disebut kolintang, dan biasanya kolintang itu mereka mainkan di sana itu kalau ada acara-acara ucapan syukur. Tapi awalnya memang hanya tritonik. Hanya tritonik karena cuma tiga bila. Tiga bila itu kemudian dia berkembang menjadi pentatonik dan seterusnya. Tapi memang kalau kita melihat kan lagu-lagu awal yang dibawakan oleh kolintang sebelum kolintang modern seperti sekarang itu memang modus-modus minahasa dari pentatonik. Tapi pada umumnya tritonik. Kita kan lagu-lagu minahasa itu kan dulunya itu cuma 3 notnya. 3 notnya mem ya. Kita melihat kan, saya bisa berikan contoh ada beberapa lagu yang 3 not itu. Yang disebut tetambakeun, maroyor itu di minahasa. Nah, kemudian itu kolintang jadi dari 3 dia berkembang 5, berkembang sehingga sekarang saat ini kolintang sudah diatonik, dan ketika memasuki era modern kolintang memang ada beberapa pengaruh dari musik-musik barat juga, sehingga kolintang dia menjadi diatonik. Bahkan kalau dulu belum ada kromatisnya, sekarang udah lengkap kromatisnya dan bisa membawakan berbagai jenis musik, berbagai jenis genre musik. Tetapi kolintang itu sendiri adalah genrenya. Memang kolintang itu genre kolintang ya. Jadi kolintang perkembangannya mulai dari 3 bila sampai sekarang kolintang udah menjadi kalau standar nasional yang diusulkan ke UNESCO itu terdiri dari 9 bila, 9 unit. Jadi kita sebutkan ada ini kolintang ya, ina, wangko, katalu, karua, sela, dan lowai. Itu bahasa-bahasa minahasa daripada kolintang. Nah, itu dibagi dari 3 kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok melodi. Melodi itu yang artinya yang kalau bahasa minahasa itu tunduan ya, seperti kan pemimpin-pemimpin kita. Kemudian ada di belakangnya ada wadian yang apa sebab wadian kan bahasa Indonesia wadian itu artinya kan yang membawa, mereka yang membawa irama. Sedangkan tunduan yang diikuti, mereka yang menjadi yang harus diikuti. Di belakang ada teterusan yang akan mengeksekusi iramanya seperti bass dan sel. Nah, belakangan yang berkembang kan ada gitar, melodi, benyo kolintang, juk kolintang, bass kolintang. Nah, kenapa disebut bass padahal dia kolintang? Mengapa dia disebut gitar padahal dia kolintang? Nah, itulah itu yang disebut hasil transmutasi. Yang pertama kali yang saya sebutkan tadi, awalnya dari musik barat, ya ada pengaruh musik barat, dari gitar petik, kemudian ada violin gesek, gitar petik itu jadi musik petik itu sudah tidak dipetik tapi sudah diganti dengan kayu. Gitar kolintang, kan ada gitar kolintang, ada bass. Kolintang kayu disebut bass kan ya. Juk kayu disebut bass. Itu awalnya yang jadi memang itu namanya proses transmutasi dari musik barat sampai dia jadi kolintang kayu. Tetapi secara khusus memang saya mau garis bawahi bahwa kolintang itu yang memang punya kita, memang punya apa sebab saya punya kita. Dari sisi permainannya itu sangat beda dengan musik-musik yang ada ya kita sebut ya misalnya di Filipina ada kulintang ya. Kulintang secara ya namanya hampir mirip-mirip kulintang dan kolintang, tetapi secara organologi tidak ada hubungan sama sekali. Sangat beda dengan yang ada di misalnya Eropa Timur, Amerika Latin. Kemudian yang paling sekarang di Afrika Barat itu ada beberapa negara yang balafon ya. Itu balafon itu secara organologi mirip-mirip kolintang. Tetapi dari cara bermainnya itu sangat berbeda. Kemudian filosofinya. Kita bermain kolintang, kita orang Minahasa kan tidak mau mengenal raja. Makanya saya sebut tadi. Tunduan, wadian, teterusan itu semuanya pemimpin. Walaupun kita tidak ada raja. Di kolintang juga permainannya itu tidak ada raja. Tetapi mereka adalah pemimpin-pemimpin semua. Tunduan, wadian, teterusan. Dan mereka itu walaupun banyak pemimpin tidak ada raja, tapi bisa berjalan dalam satu kebersamaan dalam permainan kolintang. Itu orang Minahasa. Harmoni ya. Harmoni.
Sangat menarik ya, Sir, kalau dibahas. Oke, iya. Oke, Aduh. Sir, apa peran kolintang dalam musik tradisional Sulawesi Utara dan budaya Indonesia? Nah, kolintang itu kan hanya salah satu. Kalau kita bicara budaya Sulawesi Utara ada banyak kan budaya-budaya itu. Khusus di kesenian kan kita mengenal juga ada maengket, ada kawasaran, ada tetambakan, ada liroyor, ada banyak, bahkan juga yang ada masamper yang dari utara. Nah, kolintang itu sudah yang sangat beda di sini ya. Kolintang mungkin baru ya kolintang dari sekitar 1.500-an WBTB Indonesia ya. Kolintang salah satu yang sudah menjadi WBTB Indonesia ya. WBTB ya, adalah jadi warisan budaya tak benda. Iya. Baik. Warisan budaya tak benda Indonesia yang diusulkan ke UNESCO. Jadi kolintang sudah mendapatkan sertifikat WBTB itu dari Desember 2013. Desember 2013 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Jadi saya ingat tanggalnya 16 Desember 2013 kolintang itu mendapat sertifikat WBTB. Sangat beda dengan elemen-elemen budaya lainnya yang sedang berjuang untuk mendapatkan. Saya mau lebih banyak elemen budaya yang mendapatkan WBTB dan Sulawesi Utara. Tetapi saat ini memang kolintang sudah mendapatkan WBTB. Dan selanjutnya lebih luas lagi. Baru tahun 2021 kemarin dari Kementerian Hukum dan HAM memberikan kita mendapatkan mendapatkan sertifikat KIK. Itu KIK itu kekayaan intelektual komunal. Dengan demikian kolintang itu tidak ada lagi yang bisa mengklaim itu dari mana-mana. Itu punya kita bangsa Indonesia yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, peran tentunya sangat berperan karena dia sudah menjadi dari musik-musik tradisional lain itu, karena dia sudah mendapatkan beberapa sertifikat tadi yang boleh saya katakan itu mendapatkan pengakuan bahwa itu dia memang menjadi elemen budaya yang menjadi milik kita. Baik, Sir. Sir, pada hari Kamis lalu, tanggal 10 Oktober, di Kompleks Balai Pustaka Matraman, Jakarta, Anda bersama dengan rekan Anda, Ibu Lydia Katuuk, meluncurkan sebuah buku dengan judul Kolintang, The Sound of Heaven, yang merupakan bentuk perjuangan PINKAN, Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia, dalam menjadikan kolintang sebagai WBTB Warisan Budaya Tak Benda di UNESCO. Nah, apa yang mendasari Anda memilih judul ini dan bagaimana latar belakang pembuatan buku ini, Sir? Saya jawab dulu pertanyaan kedua ya. Jadi latar belakang pembuatan buku ini. Baik. Sekitar tahun 2020 ya. Salah satu sanggar yang ada di ibu kota yang membuat suatu webinar. Baik. Webinar yang diberi judul 3 Bilah dari Waleposan. Itu ada 3 seri yang pembicaranya kalau seri pertama itu ada Dr. Rendwarin, kemudian seri kedua ada Profesor Peri Rumengan, kemudian dan berapa lagi, Profesor Buce Muningka almarhum. Seri ketiga itu ada Dr. Franky Raden. Nah, ada berapa orang termasuk yang banyak yang kontributor di situ, ada Pak Bodewinta Lumewo, masih banyak lagi. Nah, dari seminar itu muncul, itu terungkap di seminar itu bahwa kita harus membuatkan buku. Nah, kebetulan saya juga sudah berapa kali menjadi sejak dari 2012 kemarin dan bahkan sebelumnya sudah beberapa kali menjadi pembicara di beberapa lokakarya atau seminar-seminar budaya baik yang diselenggarakan di Sulawesi Utara bahkan di ibu kota. Nah, berdasarkan
Jadi tercetuslah kita harus bikin buku yang terinspirasi dari Tiga Bila, dari Wale Posan itu. Nah, karena udah mau bikin buku kan, dibuatlah saya udah tadi kan ada beberapa makalah-makalah ya, saya mulai kumpul itu ya, makalah-makalah yang sudah ada, kemudian kita bikinkan satu buku. Dan saya mulai dari 2021 itu ya sekitar 3 sampai mulai menulis itu bersama dengan Ibu Lydia, karena kita kan satu kampung, semua yang ditransmisikan Kolintang kita semua kan dari keluarga. Cuman satu dari Lembean. Oke, baik. Satu keluarga kita mulai bikinkan buku itu, sehingga buku ini udah terjadi dan atas permintaan dari Ketua Pingkan Persatuan Insan Kolintang. Pingkan itu Persatuan Insan Kolintang Nasional, bahwa buku ini sudah harus dicetak. Tetapi ide pembuatan ini tentu pelaksana tadi webinar tiga bila itu yang tercetus dipimpin oleh Bapak Lodewijk Pusung, Majen Purnawirawan Lodewijk Pusung, pemilik Sanggar Kolintang Limeka. Nah, buku ini sebenarnya kan udah ada di kita dari Sanggar Limeka dan kita. Kemudian atas permintaan Pingkan terjadilah kolaborasi antara Pingkan Indonesia dan Sanggar Limeka untuk membuat ini dalam sebuah buku. Segera kita buatkan buku, dan setelah kita buatkan buku ini, ternyata Pingkan menggandeng Prof. Raja Pritonga dari jadi Prof. Pingkan Ibu Penny Marsetio sampaikan ke pembina Pingkan Prof. Marsetio, dan menggandeng Prof. Raja Pritonga menjadi editor. Ya, tercetuslah dibuatlah buku. Sampai buku ini ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu ya sampai saat ini. Ini untuk bukan buku yang pertama untuk Kolintang, tetapi ini sebenarnya ini buku populer kan. Jadi kita kan itu karena kita memang selain sebuah ada beberapa riset juga di situ. Tetapi ini kalau saya melihat ini memang buku populer. Tetapi buku populer yang sumbernya banyak. Selain riset juga ada transmisi. Ada yang disebut budaya over yang disampaikan. Kita kan orang Minahasa jarang sekali suka menulis. Karena dulu kan boleh dikatakan dilarang untuk menulis. Cuma over ya. Harus budaya over. Cuma didengar. Jadi orang tua baik dia menyampaikan, kadangkala kita beberapa jam itu di rumah duduk, orang tua menyanyikan lagu padahal menceritakan keadaan lalu itu dinamakan itu over ya, Sir. Over, tradisi apa itu? Over itu sama dengan apa? Kalau transmisi ya, penyampaian penyampaian budaya ya, semacam penyampaian warisan, semacam apa yang mereka ketahui mereka sampaikan lewat lagu, lewat apa. Makanya kami memberanikan menulis. Memang ada beberapa juga boleh dikatakan karena sudah opa saya hukum tua, dia mulai juga mencoba-coba menulis walaupun itu dulu dilarang, dan itu menjadi semacam ada manuskrip yang kita bisa diambilkan menjadi sumber, jadi materi. Nah, tercetus sampai buku ini sudah ada seperti saat ini. Saya dengar, Sir, buku yang 1000. Oh iya. 1000 pieces itu semua sudah di apa? Ya, sudah 1000 ya. Kebetulan dari Indomaritim penerbit dan Balai Pustaka yang mencetak, dia langsung membuat 1000 buku langsung. Jadi belakangan ini kan mereka pasti akan membuatkan juga yang akan dimasukkan di perpustakaan, kemudian mungkin ya akan dimasukkan juga di toko-toko buku. Okay. Untuk cetakan masih akan ya.
Ditambah akan masuk di toko-toko buku. Karena itu jadi rebutan udah sampai kita tinggal dapat ya sekitar enggak sampai 100 ya sudah habis lagi ya. Iya, sangat beruntung ya Iya, memiliki buku tersebut. Oke, Sir, pertanyaan tadi yang pertama, mengapa Anda memilih judul? Oh, hebat sekali. Itu ya memang itu wah banyak panjang ceritanya ya. Kita memang itu ya ada yang disebutkan di satu tempat itu di Lembean itu ada satu lokasi yang namanya Wale Posan. Wale itu kan kita bahasa orang Minahasa kenal kan rumah. Ya. Posan itu sebenarnya keramat. Posan keramat. Di tempat itu banyak tempat-tempat ya awalnya itu kan tempat-tempat ritual yang belakangan disebut ya tempat beribadah. Ada satu masa awal tahun 2000-an kalau mau naik di Wale Posan itu harus lepas sandal. Padahal itu kan padahal hutan. Nah, biasanya orang tua menggambarkan Wale Posan itu suatu tempat yang tinggi, itu kan bukit. Tetapi digambarkan bukan sebagai tempat tinggi yang biasa. Tempat tinggi yang bila disebutkan kalau bahasa saya lebih suka pakai bahasa daerah yang lebih dalam. Ada yang orang bilang kan kainawaan, kadangkaan, artinya tempat tinggi, kadangkaan yang bisa dibilang tempat tinggi yang semacam apa ya? Saya tidak berani kalau bilang itu surga yang apa ya, tapi tempat tinggi yang semacam surga begitu. Suara yang sama dengan suara dari surga ya, tempat tinggi. Jadi namanya tambak tariis nangkainawaan. Ada bunyi yang merdu sekali yang dari Wale Posan. Memang itu misterius ya sampai sekarang. Tetapi itu tercetus di bukunya Prof. Ada salah satu kertas kerja daripada Profesor Buce Moninga yang menjelaskan juga itu. Ada suara-suara merdu misterius yang ada di kompleks Wale Posan di tempat yang tinggi. Kemudian dikuatkan lagi dari budayawan Alfred Sunda, budayawan nasional Alfred Sunda. Itu ayahnya James Sunda yang menulis juga semacam itu. Di sana suara-suara yang di Wale Posan itu seperti suara yang dari kainawaan. Jadi seperti suara yang dari surga. Seperti suara yang merdu dan lagu-lagunya memang kedengaran. Banyak cerita-cerita orang tua yang mendengar itu. Tapi saya tidak mau mempertentangkan lagi dengan kita sekarang. Karena itu kan ada beberapa banyak juga kita melihat dari banyak sisi kan. Ya, kita bisa melihat dari banyak sisi. Ketika kita melihat itu karena ada satu masa kolintang itu dilarang untuk bermain. Karena dianggap suatu pemujaan terhadap kan Belanda masuk kan kolintang sempat punah. Dilarang. Karena ketika kekristenan masuk kolintang mulai punah. Padahal ketika kolintang itu bisa masuk ke gereja dengan dia mulai kembali lagi. Jadi dari orang-orang tua yang berani mengkolaborasikan kolintang itu dengan musik-musik lain itu bawa di gereja. Sampai sekarang itu kolintang bisa masuk di gereja, bisa masuk di mana-mana, masuk ke sekolah seperti di sekolah. Baik. Jadi itulah yang menginspirasi. Iya, menginspirasi itu. Oke, baik, Sir. Sir, saat ini ya di era digitalisasi, apa tantangan terbesar dalam melestarikan alat musik kolintang? Ya, betul. Jadi semua dalam pelestarian budaya saat ini, apalagi budaya tradisional, itu menemukan kendala-kendala yang seperti itu. Kita masih kalah dengan dari luar. Misalnya kita ketik kolintang kan yang masih muncul lebih banyak. Jadi era digitalisasi, kolintang sangat kurang konten-konten yang dibuat yang seperti balafon, seperti yang dari Filipina dan budaya-budaya lain dari luar. Nah, kendala-kendala itu sampai saya berpikir kita harus berkuat, kita harus ada media center, harus ada yang semacam itu. Sampai kolintang itu bisa sejajar dengan musik-musik lain. Nah,
tadi kan kendala-kendala yang ada sekarang, awalnya memang musik kolintang itu hanya, oh itu kok menjadi musik wong. Kolintang itu ya musik orang tua. Tapi sekarang kita berusaha, kolintang kan mulai dicintai juga oleh anak-anak, oleh remaja. Dan ketika saya berharap ke depan bahwa anak-anak ini dan sekarang sudah mereka ya, contohnya ketika ada pentas Miss Indonesia, Putri Indonesia, udah ada yang berani talent bawakan musik kolintang, bahkan di musik dunia. Dan kolintang sekarang kan semua sudah bisa keluar. Tapi yang kendala yang ada yang paling kita media center kita yang belum seperti yang musik lain. Dan berharap ke depan kita akan perkuat itu biar kita baik semua. Dan itu musik kolintang itu bisa kemana. Dan kedua, harus ada perhatian lebih juga dari pemangku untuk kebudayaan. Contohnya, sangat sekolah-sekolah banyak yang ingin punya ada anak-anak seperti kita yang di sini ya, misalnya mereka sekolah-sekolah lain juga mempunyai kerinduan, tapi pertama tidak ada alat musik, kekurangan guru, tidak ada guru yang mampu mengajar, yang mampu mengajarkan. Nah, kekurangan kita sangat kekurangan alat saya kan. Nah, pemerintah kan kalau bisa mengusulkan pengadaan alat misalnya untuk sekolah, kemudian kita bikin TOT untuk guru-guru kesenian untuk belajar untuk dapat mengajarkan kolintang. Sir, pertanyaan Sir, berapa harga Sir? Gimana? Berapa harga? Oh, kalau beli kolintang itu bervariasi ya, itu yang jadi. Kolintang itu tergantung ya. Itu kan ada yang saya sebutkan tadi ada 10 unit. Tapi bermain dengan 3 unit sudah cukup. Bermain dengan 5 unit, 7 unit, 9 unit, 10 unit. Dan bahkan kalau kita di sekolah di sini alat yang ada dipasang di auditorium ada 20 unit. Nah, tergantung. Satu set itu berkisar tergantung kayunya. Jadi harganya itu berkisar dari sekitar 15 juta sampai yang normal ya itu ya sampai 35 juta. Tetapi kolintang-kolintang yang di Jawa itu yang dibuat dari Jawa itu bahkan ada yang sampai 70 juta. Nah, itu yang jadi kendala-kendala kalau masuk sekolah. Iya. Susah sekali menyediakan anggaran. Sangat beda kan kita cuma mau beli gitar yang 1,5 juta, 2 juta. Kolintang kan agak sedikit mahal ya kalau lihat. Itu satu alat saja seperti melodi kolintang juga itu 1 unit cuman melodi itu ya sekitar 6 sampai 7 juta ya. Oke, baik. 5 sampai 7 juta kalau cuma 1 unit. Oke, kalau yang baik, yang sangat baik. Dan harus sudah standar. Jadi kan pembuat di sini kan ada yang belum standar ya. Jadi kan penyetemannya juga. Jadi ketika mau dimainkan bersamaan dengan piano enggak bisa. Karena tuningnya tidak sama ya ada. Ya. Nah, tapi harus pengrajin juga sudah harus dapat pelatihan biar kita kan jadi seragam semua. Saya mempunyai kerinduan seperti gitar kan, kalau mau kolintang kan juga kan misalnya dari melodi itu wilayah nadanya dari C kecil sampai dengan F4 misalnya ya. Misalnya kalau jadi rusak yang F4 tinggal beli di toko misalnya sudah sama ukuran. Coba beli yang C3 di toko atau G4 di toko, G2 ya. Jadi kan saya mempunyai kerinduan gitu, tapi ya belum. Kita pelan-pelan yang mengarah ke sana ya. Oke, baik Sir. Sir, seperti yang Anda sudah sebutkan tadi, Anda mengajar saat ini di Manado Independent School betul, ya. Dari tahun 2006 sampai ya. saat ini. Anda mengajar elementary school sampai dengan high school. Betul ya. Nah, ini Sir, apa manfaat mempelajari kolintang untuk generasi muda? Mungkin ada generasi muda yang tertarik untuk belajar seperti itu. Bagaimana Sir? Tadi manfaat. Kendala dulu ya. Oke, baik.
Ya, mengajarkan kolintang kepada generasi muda itu, karena kan kolintang awalnya memang sudah tertanam bahwa itu dia musik desa, musik. Ketika kita mau mengajarkan itu ke generasi muda, kadang-kala kan mereka belum melihat bahwa ini pasti tidak sama dengan musik-musik lain, tidak sama dengan musik lain. Kemudian mempelajarinya, ada yang mengatakan itu agak susah mau mempelajarinya karena dia tradisional. Tetapi ada yang berpikir, wah itu tidak seperti musik lain ya, yang sudah elektronik atau apa ya. Nah, bagaimana mau bikin mereka tertarik gitu? Tentu kita harus menyesuaikan. Dari kolintang yang hanya bisa membawakan lagu-lagu daerah, kita coba mereka bisa coba kolintang bisa bawa lagu-lagu yang kekinian, lagu-lagu, karena kolintang kan berbagai jenis irama, berbagai jenis genre bisa dibawakan di kolintang, walaupun kolintang itu adalah genre kolintang sendiri. Ya kita bikin sampai mereka bisa menari, kan kalau kita bawa lagu-lagu sekarang ya anak-anak pasti akan menari di kolintang. Itu ya. Kemudian manfaat, ketika mereka sudah mulai mengetahui kolintang kan, mereka akan lebih mudah untuk belajar musik lain. Bahkan sebaliknya, ketika mereka sudah tahu musik lain juga, ketika musik kolintang itu ada banyak kesamaan-kesamaannya. Pada dasarnya kan kolintang itu kan sama dengan musik-musik lain juga kan. Komposisi alatnya juga sama dengan piano. Komposisi alatnya hampir sama dengan piano. Wilayah nadanya semua ada, yang piano, grand piano itu ada di kolintang. Mulai dari A besar, A besar 2 sampai dengan C kecil paling di atas 5 itu ya. Itu ada di kolintang. Nah, ketika mereka tertarik untuk kolintang, tentunya sangat bermanfaat. Murid-murid yang ada di sini itu ketika mereka keluar, mereka bangga sekali bermain kolintang. Bahkan ada yang jadi putri Indonesia, Miss Indonesia, mereka membawakan kolintang dalam bentuk talent. Jadi mereka jadi bangga. Luar biasa, Sir. Apa harapan Anda untuk masa depan kolintang di panggung nasional dan internasional? Tentunya harapan saya, kolintang itu dia bisa membooming pertama di daerah asalnya, dan kemudian di Nusantara, bahkan membooming dan membumi di seluruh di Minahasa Indonesia dan di seluruhnya. Awalnya saya berharap untuk daerah asalnya di sini itu biar kalau kita kalau kolintang masuk sekolah, kalau setiap desa itu, kecamatan itu ada kolintang. Kalau sekarang kan masih instansi. Bahkan kalau sekolah-sekolah, beberapa sekolah itu sudah ada kolintang. Yang pertama, ada bantuan daripada pemerintah untuk kolintang ini, pasti kolintang akan lebih maju lagi. Dan cita-cita kita kolintang itu diakui UNESCO, itu akan semakin dekat seperti itu. Kalau memang itu sudah dapat dikatakan membumi di daerah kita, dan bahkan di Indonesia, bahkan sampai di seluruh dunia. Sekarang kolintang sudah di Eropa, di Amerika, di mana-mana. Oke, baik, Sir. Takutnya jangan mereka lebih banyak dari kita yang di Minahasa. Iya, baik, Sir. Oke, baik. Anda ini adalah seorang yang luar biasa, Sir. Apa filosofi hidup Anda? Aduh, ya itu ya memang ya. Saya hanya berprinsip, ya saya hanya mengerjakan apa yang saya harus lakukan. Begitu juga sebaliknya. Saya hanya harus melakukan apa yang harus saya kerjakan, dan itu harus dilakukan sampai dilakukan dengan hati. Baik, Sir. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Mem. Ada Iswara Cita Edukasi. Terima kasih, Mem. Terima kasih. God bless you, Sir. Terima kasih.